Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di video saya. Kali ini saya akan menyelesaikan soal-soal yang ada di blog saya, yaitu membahas mengenai DMZ ya. Mengenai praktek DMZ dan firewall policy mikrotik. Oke, anak-anak, kita langsung menuju ke soal pertama, dimana pada soal ini kalian diminta untuk mengkonfigurasi router DNS sesuai dengan DNS yang diberikan ISP, dan yang kedua kalian harus mengaktifkan web proxy dengan case administratornya adalah nama kamu. Oke, yuk kita langsung ke TKP. Kita buka Winbox-nya. Oke, di Winbox biasa kita sorot, pastikan MAC address-nya muncul di connect to, loginnya admin tanpa password. Klik connect. Seperti biasa, untuk menyeting mikrotik yang baru, kalian harus menghapus dulu sistem yang sudah pernah ada dengan cara sistem reset konfigurasi, kemudian kasih tanda centang di depan no default konfigurasi, kemudian lakukan reset konfigurasi, klik yes. Kita tunggu ya. Oke, kita lanjutkan. Mikrotiknya sudah muncul kembali seperti biasa ya. Kita sorot di sini, kemudian pastikan admin tanpa password, kita pilih connect. Nah, untuk mengawali mikrotik kali ini kita kasih nama dulu. Namanya adalah sistem, kemudian pilih identity ya, sistem identity. Nah, di identity ini kita kasih nama. Untuk sampel di kelas ini kita pakai namanya adalah. Oke. Setelah itu kita lanjut bikin DHCP dulu untuk kabel yang ke ISP atau ke jaringan SMK 2. Masukkan ke Ether 1, pilih IP DHCP client. Nah, di DHCP client kita tambahkan. Nah, kemudian kita pilih internet Ether 1 ya. Kemudian kita lakukan apply. Klik OK. Lanjut untuk kalian mengaktifkan NAT ya. Untuk mengaktifkan NAT, pilih dulu IP DNS, kemudian pada IP DNS beri tanda centang di OK. Nah, lanjut ke IP firewall. Di IP firewall ini tambahkan rule baru ya. Tabnya adalah NAT, tambahkan rule baru. Kemudian pada generalnya pilih general di sini. Pada C-nya adalah source-NAT. Kemudian pada out interface-nya adalah Ether 1. Kita pilih Ether 1 di sini. pilih Ether 1.
ya. Kalau sudah, kita menuju ke action. Nah, di actionnya kita pilih, actionnya adalah mashkurit. Milihnya adalah mashkurit. Kalau sudah, kita langsung oke. Udah, untuk natnya ya, kita close saja. Selanjutnya kita mengaktifkan web proxy, atau bikin IP dulu boleh. Web proxy aja dulu wis. Bikin web proxy, kita lewat IP, kemudian pada bagian bawah ini ya, pilih IP. IP kemudian web proxy, ini web proxy. Kemudian di web proxy ya silakan diberi tanda centang, di enable ya, di enable, nanti di apply. Sebelum di apply, di sini statusnya kan masih stupid. Nah, kita di apply atau di oke, boleh di apply. Nah, ini nanti statusnya jadi running. Ini berarti sudah jalan ke proxy-nya ya. Berarti untuk permintaan soal di nomor 2 ini web proxy sudah kalian lakukan. Oh, maaf, untuk case administratornya tambahin. Untuk case administratornya bisa di sini. Ini case administrator, tambahkan Nur. Ya, ini contohnya adalah Nur. Sekolah boleh, atau SMK 2 boleh. SMK 2 ya, Tegal misalnya .sch.id gitu ya. Kalau sudah, di apply atau oke langsung. Kita lihat soal berikutnya. Di soal berikutnya di blog, setelah bikin web proxy adalah bikin IP address. Ini bikin IP addressnya ini 192.168. Ini adalah nomor absen kamu, mas ID-nya 1. Oke, kita menuju ke winbox untuk bikin IP address seperti ini. IP address. Cara klik tanda plus, silakan diisi di sini 200.168. Nomor absennya Nur ya. Di sini nomor absennya adalah 35. Host ID-nya 1, prefix 24. Nah, untuk IP address ini kamu letakkan di interface Ether 2 ya. Di interface Ether 2. Kalau sudah, di oke. Nah, ini sudah dibikin IP-nya. Selanjutnya kita lihat lagi soalnya. Soal berikut, diminta untuk membuat DHCP pool sebanyak 99 klien. Buka winbox-nya lagi, kita pilih IP DHCP server. Nah, pilih DHCP server, kita pilih DHCP setup. Kemudian pada DHCP server interface-nya kita pilih Ether 2. Ya, pilih next. Next ya, next lagi. Nah, di sini ingat, ini ada address to give out-nya atau rank dari DHCP itu diminta hanya 99 klien ya. Maka untuk mendapatkan angka sejumlah klien sebanyak 99, ini angka 254-nya kita hapus ya, berarti hanya sampai 100
karena nanti dari host ID 2 sampai dengan host ID 100 itu jumlahnya ada 99 klien ya, berarti sampai dengan host ID 100. Kalau sudah di naik aja langsung naik, oke, udah selesai ya. Berarti untuk pertanyaan DHCP pool sudah kejawab. DHCP pool sebanyak 99 klien sudah kejawab. Selanjutnya pertanyaan untuk nomor 3. Buat firewall agar IP 200.168x 2 host ID 2 sampai 200.168x host ID 50 itu tidak dapat melakukan ping. Ya, mana sih? Tidak dapat melakukan ping. Nah, berarti untuk ping itu berjalan di atas protokol ICMP, maka nanti yang diblok ya itu protokol ICMP. Yuk kita menuju ke router, ke Mikrotik lagi, ke Winbox lagi. Oke, ini saya close saja. Untuk membuat pemblokiran ini ada di IP firewall. IP firewall. Nah, di IP firewall ini tabnya adalah filter rule, bukan NAT. Nah, kita pilih filter rule. Ya, Nana. Pilih filter rule, kemudian tambahkan rule baru. Nah, pada generalnya kita pilih. Nah, ingat, karena klien yang akan diblok maka C-nya adalah input. Nah, kita pilih C-nya adalah input. Kita pilih input. Nah, pada source other-nya, sumbernya kita tentuin. Berarti yang tidak boleh ping ya, kita tulis di sini. Nah, nomor IP-nya yaitu mulai dari IP 200.168 nomor absen tadi 35 dari host ID 2. Host ID 1 jangan, karena host ID 1 itu punyaan server yang ada di router Mikrotik ya. Nah, sampai dengan 200.168 nomor absen 35, host ID-nya adalah 50 ya. Nah, nomor-nomor IP ini yang nggak boleh ping ke server. Targetnya nggak usah disebutin. Nah, sekarang pilih protokolnya. Nah, dari protokolnya adalah ICMP. Seperti itu. Sudah, kalau sudah langsung kita menuju ke action. Actionnya di sini adalah drop. Ya, pilih actionnya adalah drop. Kalau sudah oke, langsung di oke. Dah, ini sudah ada rule baru di filter rule. Drop. Berarti untuk pertanyaan yang keberapa ini? Pertanyaan yang ketiga ini sudah kejawab. Nah. Oke, ada pertanyaan? Selanjutnya nomor 4. Buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan disimpan ke disk gitu ya. Oke, kita menuju ke Winbox lagi. Masih tetap di sini ya. Tambahkan rule baru masih di sini, atau kalau kamu bingung ya mulai dari IP firewall IP firewall, betul ya, IP firewall, kemudian tambahkan filter rule ya,
pilih generalnya. C-nya berarti input, sama dengan tadi. C-nya adalah input. Addressnya nggak usah disebutin karena semuanya source address, addressnya juga disebutin karena protokolnya apa ya, oh yang masuk ya, protokolnya berarti TCP ya, protokolnya TCP. Oke, kalau sudah yang masuk ya, yang sudah actionnya adalah actionnya mana? Actionnya log. Bisa kasih catatan ya, catatannya apa? Misalnya logging ke router, boleh tulisannya logging ke router, nanti ada info di loggingnya. Boleh. Oke, kalau sudah tinggal di oke ya, hanya ini berarti perintah ini sudah masuk ya. Jadi perintah untuk meminta semua akses yang ke router itu akan dicatat. Nah, akan dicatat, nah, tercatat dan disimpan ke disk. Nah, kalau disimpan ke disk ada aturan lagi. Untuk menyimpan ke disk aturannya lewat sistem. Di sini sistem, kemudian pilih logging. Nah, di logging ini tambahkan rule baru. Prefixnya logging ke router mungkin ya, sama logging. Kalau prefix ini prefix ini bebas ya, artinya kamu mau catatan apapun nggak masalah. Nah, pada actionnya kamu pilih disk. Sudah, itu aja. Lanjut, oke. Udah selesai. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, lanjut. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mana? Pertanyaan berikutnya adalah buat firewall untuk memblokir blocking set sama blocking file. Nah, oke. Ini diminta untuk blocking set sama blocking file, ada dua ya. Nah, untuk pengeblokan ini saya akan mengaktifkannya di IP web proxy ya, ini contoh Linux, nanti aku ganti menjadi Mikrotik aja ya, mikrotik.com yang nanti kita blok. Yuk kita menuju ke Winbox lagi untuk membuat pemblokiran ya. Kembali ke IP web proxy, IP, kemudian pilih IP, pilih web proxy. IP web proxy. Nah, di web proxy ini kamu pilihnya adalah akses. Ini akses. Nah, di akses baru kamu isi buat rule baru di web proxy akses, rule baru. Kemudian karena kita akan mengeblok site ya, situs, pilihnya adalah dst host. Nah, di dst host ini ketik aja. Tadi saya bilang bahwa contohnya adalah Mikrotik. Ya, pilihnya site-nya adalah mikrotik.com. Ya, actionnya adalah Denny, jangan allow. Actionnya adalah Denny untuk ngeblok. Udah, cuma itu selesai. Kalau sudah di oke. Nah, ini sudah ada satu rule untuk pengeblokan set. Selanjutnya kita blok untuk
filenya ya. Filenya kan ada dua, yang berformat MP3 sama format MKV ya. Ini ada dua ya. Yang di blog itu ya format MP3 sama MKV. MP3 itu file-file lagu, MKV itu file-file film atau video ya. Yuk kita menuju ke Winbox lagi. Masih tetap diakses pada web proxy, tambahkan rule baru. Karena ini adalah file, kamu pilihnya adalah pet di sini. Nah, untuk mewakili semua nama pakainya adalah bintang. Ya, apapun catatannya di sana kita wakili dengan tanda bintang. Bintang mana bintang? Bintang dot mp3 gitu. Actionnya Denny sama. Actionnya adalah Denny. Dah selesai. Ya, kamu bisa di apply ya, di play, kemudian di copy file yang baru boleh, cukup seperti ini. Nah, tinggal MP3-nya diganti MKV. Nah, kalau sudah di OK. Di OK untuk MKV, OK untuk MP3. Nah, udah ini sudah ada 3 rule ya. 1 rule untuk pemblokiran site, 2 rule untuk pemblokiran file. Udah selesai. Lihat ada lagi enggak? Udah selesai, kemudian kita simpan. Dah ada pertanyaan? Tinggal nanti uji. Cukup di sini atau nanti perlu diuji? Perlu diuji ya. Oke, kita uji. Untuk uji saya ke potnya saya pindahkan dulu. Yuk anak-anak, kita uji hasil konfigurasi Anda. Kita coba cek di Ethernetnya, pastikan bahwa sudah di set DHCP. Kita klik detail. Nah, di sini Anda sudah mendapatkan IP address sesuai yang ada di Mikrotik. Itu 200.168.35 itu nomor absennya Nur dengan host ID 100. Untuk uji yang pertama kita coba lakukan ping aja dulu. Kita lewat menu run di sini boleh, atau dari CMD. Di sini kita klik CMD, kita klik OK. Terus di terminal nah, kita lakukan ping, perintah ping ke IP-nya server, yaitu 200.168.351. Ini seharusnya reply ya, karena kita mendapatkan IP 100. Ini reply. Oke, berarti udah oke. Kita bisa koneksi ke server Mikrotik. Nah, diminta bahwa host ID 2 sampai 50 itu kita diblok untuk melakukan perintah pingnya. Mau kasih host ID berapa anak-anak? Mau dikasih host ID berapa? Berapa? Ini kan 100 karena saya masih di HCP. Nah, saya akan mengatur secara manual. Kita bikin manual, kemudian host ID-nya kita atur antara host ID 2 sampai dengan host ID 50. Kamu mau minta berapa? 26. Oke. Pilihnya di sini, kita bikin secara manual 200.168.35 berapa?
26. Ya. Boleh. 26. Default gateway-nya 200 168.35, host ID-nya 1. Untuk DNS-nya barangkali mau tetap internetan, kamu isi kamu tetap isi, samakan aja dengan gateway-nya 200.168.35.1. Kalau sudah di oke. Nah, kalau di oke sudah di close, kamu balik lagi ke terminal atau ke komen ya di sini. Nah, kemudian lakukan perintah ping. Ping 200.168.351 ya. Betul ya, oke, enter. Perhatikan hasilnya seperti apa. Nah, betul kan RTO? Kalau tadi reply RTO, berarti sudah sukses gitu. Ini untuk uji yang tidak bisa ping. Sekarang saya mau melihat buat rule agar setiap router tercatat di logging. Ini cukup aja kamu buka Winbox-nya. Kamu buka Winbox-nya, kemudian kamu ke log. Nah, ini paket-paket tense-nya. Log. Nah, ini kan tulisannya dis, ya kan? Nah, buffernya kan dis. Nah, kemudian message-nya ada logging ke router. Berarti udah betul. Yuk, kita sekarang pengujian untuk blocking site. Untuk pengujian blocking site, tolong jangan menggunakan browser Chrome. Nggak tahu sih, browser Chrome itu mungkin terlalu hebat ya, buat mikrotik ya. Saya akan menggunakan browser yang lain. Oke, sudah saya buka browser baru ya, browser Edge atau browser IE ya, bawaan dari Windows 10. Silakan kalian di web address-nya ketik alamat mikrotik.com. Oke, sudah saya panggil. Kita lihat prosesnya. Ini kan jalan nih ya. Aku bikin baru ini aja, tak close dulu. Oke, aku manggil mikrotik. Nih, nah ada berhasil. Tandanya berhasil bahwa setelah kalian memanggil mikrotik yang kamu blok, akan muncul error forbidden ya, akan ditunjukkan bahwa URL yang dipanggil adalah mikrotik.co.id. Cache administratornya akan muncul di sini ya, Nur SMK 2 Tegal. Oke, demikianlah tutorial dari saya. Jangan lupa untuk di subscribe. Enggak sih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.